Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Serang. Kali ini saya ditemani dengan Bapak Kepala Sekolah dari UPTSDN Kadingding bersama Bapak Romli. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, kali ini kita akan mewawancarai Bapak Romli. Beliau sebagai Kepala UPTSDN Kadingding tentang dilema etika. Siap, Bapak? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita berbincang, ngobrol santai aja ya, Pak. Iya. Nah, saya ingin mewawancarai Bapak itu terkait kasus-kasus tentang dilema etika ya, Pak. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Pertama, untuk mengidentifikasi itu saya melakukan observasi dulu terhadap misalnya masalah-masalah apa yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Setelah itu saya selaku kepala sekolah bagaimana kepada warga sekolah agar merasa nyaman tanpa khawatir untuk menyampaikan masalah-masalah tersebut. Jadi pertama mengobservasi, kemudian bagaimana saya agar bisa membuat warga sekolah merasa nyaman untuk menyampaikan masalah-masalah tersebut tanpa khawatir. Kemudian setelah dua tersebut kami mengadakan pertemuan. Ya, setelah mengadakan pertemuan, kemudian kami mendiskusikan hal-hal apa yang dipermasalahkan. Setelah itu baru kami memfasilitasi untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Luar biasa sekali ya Bapak. Iya. Nah, selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak tentunya ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nih dua-duanya? Iya. Pertama saya menerapkan prinsip kolaborasi. Ya, pertama menerapkan prinsip kolaborasi, artinya bagaimana masalah itu bisa terselesaikan tanpa adanya hal-hal apa sih yang tersinggung antara satu pihak dan pihak yang lainnya, maka diadakanlah prinsip kolaborasi. Kedua, melakukan analisis. Setelah itu baru berdiskusi. Setelah melakukan kolaborasi, kemudian mengadakan analisis, kemudian berdiskusi dengan pihak-pihak tertentu tadi. Nah, baru setelah berdiskusi, kita merumuskan solusi bagaimana untuk apa? Untuk mengambilkan keputusan itu. Itu seperti itu. Jadi pertama kolaborasi. Kemudian melakukan analisis dari masalah-masalah itu. Setelah melakukan analisis, berdiskusi, baru mengambil atau merumuskan keputusan. Wah, itu luar biasa sekali ya Bapak. Langkah-langkahnya sudah terstruktur ya Pak ya. Nah, langkah-langkah yang tadi nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama, untuk mengambil keputusan gitu, saya tidak langsung mengambil keputusan ya, karena bagaimanapun keputusan itu harus berdampak positif untuk semua pihak ya, terutama di lingkungan sekolah kami. Pertama, pengumpulan informasi dulu pertama. Kedua, setelah mengumpul informasi, kemudian menyusun tim diskusi untuk mendiskusikan informasi yang didapat. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan. Diskusi, yang namanya diskusi kenapa sih? Karena kan pasti ada pro dan kontra. Ya, betul, maka Pak, kita diskusikan untuk menyamakan persepsi gitu. Nah, kemudian setelah diskusi itu kan untuk mengambil keputusan. Baru setelah diskusi baik antara pro dan kontra untuk menyamakan persepsi terhadap masalah-masalah yang dialami, baru menetapkan keputusan yang jelas. Nah, setelah menetapkan keputusan yang jelas, baru kita mengkomunikasikan keputusan yang kita dapat dan menjelaskan daripada keputusan itu. Nah, di samping kita juga memberikan keputusan hasil tadi diskusi, kita juga memberikan umpan balik kepada peserta diskusi tadi hasil dari keputusan yang kita dapat, seperti itu. Wah, luar biasa sekali jawaban Bapak nih ya. Terus apa lagi Pak?
Ya, cukup seperti itu. Jadi Cukup. jadi selain kami menjelaskan hasil keputusan bersama, kami juga meminta kepada peserta tadi ya untuk memberikan umpan balik terhadap keputusan yang diambil. Tentunya keputusan bersama ya, tentunya keputusan bersama. Ya, berarti Bapak mengutamakan diskusi dulu untuk Ya, mengambil diskusi. keputusan Iya. bersama. Artinya supaya tidak ada hal-hal nanti malahan jadi kontra terhadap keputusan yang kita ambil gitu seperti itu. Baik, jawaban Nah, Bapak luar biasa sekali. nah, Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? pertama tentunya ya agar keputusan itu efektif adanya transparansi. Transparan ya Pak? Ya, transparan antara tadi ya pengambil keputusan bersama. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, makanya kita ajak diskusi. Jadi pertama transparansi ya. Kedua membangun kepercayaan. Bagaimana keputusan itu bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan kepercayaan karena bahwa itu keputusan bersama, bukan hanya keputusan sebelah pihak. Kemudian yang ketiga, melibatkan ya dalam proses pengambilan keputusan. Artinya semua warga sekolah kita ajak bersama dalam mengambil keputusan, nggak sebelah pihak saja, agar keputusan yang kita ambil itu bisa efektif dan bisa mereka menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi pertama transparansi, kedua membangun kepercayaan, ketiga melibatkan semua warga untuk mengambil keputusan itu. Jadi itu Ya, luar biasa hal sekali. efektif Berarti yang dapat sudah saya laksanakan. struktur ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Senang nih ngobrol sama kayaknya pandangannya sudah maju ke depan nih. Iya. Capsek yang seperti ini yang saya harus contoh ya Pak. Nah, kemudian Iya. dari hal-hal yang tadi Bapak sebutkan, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Artinya gini ya, setiap pengambilan keputusan pasti ada tantangan, terutama adanya pro dan kontra. Betul. Nah, bagaimana kita menyikapi terhadap yang kontra untuk menyamakan persepsi dan bisa menerima keputusan bersama untuk kebaikan atau kebaikan bersama di lingkungan kita. Nah, kedua, tantangan itu adalah informasi yang tidak lengkap. Misalnya, beberapa dari kita yang artinya musyawarah itu pasti ada yang menerima informasi itu kurang lengkap sehingga mereka kurang paham. Artinya bagaimana kita menyampaikan informasi itu supaya mereka paham sehingga tidak salah persepsi terhadap keputusan yang kita ambil. Kemudian kita juga mengelola hasil keputusan itu dengan penuh tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat seperti itu. Jadi ada saja tantangannya seperti itu. Jadi pertama pastilah ada pro dan kontra. Kedua, informasi yang tidak lengkap atau tersampaikan kepada semua warga sekolah. Nah, kemudian itu artinya mungkin ada beberapa saja yang tidak melaksanakan hasil keputusan itu dengan penuh tanggung jawab. Itulah tantangan-tantangannya. Luar biasa. Berarti apapun keputusan kita harus dipertanggungjawabkan. Oh iya, jelas. Ya, makanya kenapa semua dilibatkan dalam pengambilan keputusan agar semuanya menerima keputusan dengan bersama gitu. Luar biasa sekali jawabannya, Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Artinya begini, tergantung permasalahannya seperti apa, karena memang permasalahan itu ada yang langsung harus diselesaikan kala itu karena sifatnya urgent. Urgent ya Pak? Ada yang sifatnya urgent, tetapi memang kami lebih banyak artinya tersusun jadwal ya. Pertama kami melakukan analisis awal dulu. Masalahnya apa sih? Kami lakukan analisis dulu. Kemudian setelah itu mengumpulkan informasi. Apa sih masalah yang terjadi, kami kumpulkan dulu. Setelah kami menganalisis, mengumpulkan informasi masalah-masalah yang terjadi, kami melakukan pertemuan awal untuk mendiskusikan hasil analisis dan temuan tadi. Jadi lakukan pertemuan awal. Setelah melakukan pertemuan awal, kami mengumpulkan data. Permasalahannya apa nih? Gitu. Yuk kita selesaikan bareng-bareng datanya, kita kumpulkan, kita analisis bersama, kita pecahkan bersama.
kemudian kita diskusi ya. Diskusi untuk merumuskan keputusan. Tadi kita sudah pertama temukan Diskusi ya. tuh, ya kita kumpulkan tuh informasinya, kumpulkan datanya, analisis. Setelah ketemu kita adakan diskusi untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi enggak sekonyong-konyong, udah begini nih keputusannya, tidak. Jadi kita analisis dulu, kemudian diskusikan. Wah, gitu. Luar biasa. Berarti Bapak tipe Kepsek yang harus bermusyawarah dan tidak otoriter, harus berdiskusi dulu ya, Pak. Kemudian kan setelah itu, setelah pengumpulan data, baru setelah diskusi, kita menyamakan persepsi, baru kita ambil keputusannya gitu. Setelah itu, nah setelah mengambilkan keputusan, kita juga ada di akhir, artinya evaluasi terhadap keputusan itu, memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya keputusan itu. Tidak hanya kita mengambil keputusan, tetapi setelah keputusan kita ambil, kita juga harus ada tindak lanjutnya. Bagaimana efektivitas terhadap keputusan bersama itu ditindak lanjuti. Ya, kira-kira seperti itu. Seru sekali nih Pak, obrolan kita kali ini. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu ada ya, artinya gini, kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri sementara yang menjalankan banyak. Tentunya yang sangat membantu dalam mengambil keputusan terutama warga sekolah yaitu pendidik dan tenaga pendidikan. Gitu. Nah, di samping itu juga kami punya komite dan orang tua. Bahkan ketika kita memutuskan suatu jadwal pun antara intra dan ekskul juga itu kan bagaimana mendiskusikannya. Jadi yang sangat membantu terutama adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, dari semua hal yang Bapak sebutkan tadi nih, yang telah disampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, artinya begini, tentunya setiap mengambil keputusan itu saya belajar bahwa setiap keputusan yang kita ambil bersama itu akan membawa pembelajaran baru. Yang mana pembelajaran baru itu kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah itu pembelajarannya. Dan bagaimana kita belajar sama-sama maksudnya bertanggung jawab terhadap keputusan bersama. Apalah artinya keputusan bersama kalau tidak kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab gitu. Sehingga jadi setiap keputusan yang kita ambil itu merupakan pembelajaran baru yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab gitu. Jadi tanpa adanya kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua tadi yang berkepentingan terutama warga sekolah, keputusan itu tidak ada artinya gitu, tidak ada artinya. Maka sekali lagi bagaimana kita membangun dan menyadari bahwa budaya positif itu penting, harus menjunjung integritas, luar biasa itu semua warga sekolah. Warga sekolah harus memperlakukan budaya positif itu sendiri ya Pak. Budaya positif terutama bagaimana melaksanakan hasil keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab, terutama itu. Ini adalah Kepsek masa depan ini Pak. Kepsek harapan kita ya. Mudah-mudahan saya juga bisa meneladani Bapak. Nah, terima kasih Pak. Mungkin percakapan kita kali ini saya banyak belajar dari Bapak nih sebagai Kepsek. Saya CGP sangat berterima kasih sekali Bapak sudah berbagi pengalaman dengan saya. Mohon dimaklumi Pak jika ada kata-kata yang saya kurang berkenan di hati Bapak. Mohon dimaklumi. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Serang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Haji Erma sebagai Kepala Sekolah UPT SDN Pasir Baru. Hari ini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan dilema etika. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah ya Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Semangat.
Alhamdulillah kita bertemu kembali ya Bu. Saya ingin mewawancarai Ibu terkait tentang dilema etika. Siap Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Kita berbincang-bincang secara santai aja ya Bu. Selama ini nih, bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika itu Ibu bisa temukan kasusnya bisa mungkin dari temuan, bisa dari laporan, atau juga bisa Ibu temukan dari pengamatan ya, mengamati gitu seharian atau ya kebiasaan segala macam sehingga Ibu dapat menyimpulkan bahwa ada masalah di situ. Atau ya nggak sengaja Ibu buka data atau apa gitu, oh ada temuan, atau juga bisa laporan. Seru ya Bu, baik Seru. sekali. Nah, dari kasus-kasus atau laporan-laporan tadi, bagaimana sih menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Di sekolah Ibu tentunya ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Ibu menentukan keputusannya? Ini pertanyaan yang sulit ya, situasi yang sulit juga. Jadi setelah tadi mungkin dari cara Ibu menemukan masalah tersebut, ya Ibu harus menentukan dulu ya, menentukan ada masalah apa gitu. Kemudian setelah itu ya Ibu mengidentifikasi mengapa masalah ini bisa terjadi gitu. Kemudian kemudian Ibu lanjutkan dengan mencari informasi dari pihak-pihak yang mungkin mengetahui masalah tersebut. Itu langkah Ibu. Jadi menemukan dulu masalahnya, kemudian mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya. Nah, baik. Menurut Ibu tuh langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Setelah Ibu menemukan bahwa memang ada suatu masalah, yang langkah-langkah yang Ibu ambil antara lain adalah tadi ya, mencari informasi dari ya lingkungan sekitar. Kemudian juga setelah Ibu temukan, Ibu mungkin musyawarah ya, musyawarah baik itu secara perorangan, minta pendapat pribadi atau secara kelompok musyawarah. Tapi tadi Ibu tidak, kalau memang itu ada masalah di antara dua orang, Ibu tidak mempertemukan dulu, tidak satu persatu Ibu tidak langsung pertemukan, tapi Ibu cari tahu dulu informasinya dari masing-masing pihak. Kalau sudah jelas baru mungkin nanti dipertemukan gitu. Tapi kita kan sudah punya data untuk bagaimana mengatasi nanti dalam musyawarah tersebut. Nah, baik. Rupanya langkah-langkah yang Ibu ambil sudah mengikuti prosedur ya, Bu. Luar biasa ya, Bu. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Berkaitan dengan yang jawaban yang tadi ya, setelah Ibu minta pendapat baik perorangan maupun kelompok, Ibu mengakomodir pendapat mereka. Kemudian ya Ibu modifikasi ya dengan pendapat Ibu. Kemudian ya bisa mencari solusi yang terbaik dari tadi masukan dan juga dari pemikiran Ibu gitu, dicarikan solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Sudah mencarikan solusi yang terbaik. Pastinya kita melakukan hal yang terbaik ya, Bu. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Nah, ini yang agak sulit ya. Karena tadi dua orang yang apalagi mungkin ya dewan guru yang sama-sama Ibu kenal. Yang jelas di sini Ibu harus menjaga perasaan kedua belah pihak. Kemudian juga menjaga emosinya. Kemudian juga membuat supaya suasana itu tetap kondusif tetap baik. Ya, setelahnya kalaupun sudah ada pertemuan dari itu. Wah, luar biasa sekali Bu di jawabannya. Nah, setelah kita melakukan hal-hal itu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk
atau prosedur seperti apa yang Anda atau yang Ibu jalankan? Untuk pengambilan keputusan itu tergantung situasinya ya. Kalau memang hal tersebut bisa diselesaikan saat itu, ya mungkin Ibu selesaikan saat itu. Tapi kalau misal suatu hal itu yang agak lumayan berat, mungkin perlu pemikiran dulu, perlu pertimbangan, dan itu perlu waktu khusus yang Ibu buat jadwalnya. Jadi insidental, tergantung situasi permasalahan dihadapi. Luar biasa. Berarti tergantung situasi. Situasi permasalahan yang dihadapi gitu. Kalau memang bisa seketika ya dan perlu diambil keputusan seketika, itu kita di situ ambil keputusan, tapi tentu saja perlu pertimbangan juga. Tapi kalau tadi suatu masalah itu memang perlu pengumpulan data dan segala macam, mungkin dijadwal nanti. Baik, jadi kita harus melihat kondisi dulu ya Bu. Nah, setelah itu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika mungkin ya Bu? Ibu tetap sharing dengan ya mungkin teman sejawat yang sekiranya bisa memberikan solusi atau lebih berpengalaman, bisa dengan atasan, entah itu pengawas atau ketua organisasi, dan itu kalau memang sekiranya permasalahan itu mungkin agak berat, dan kita memang harus sharing ya, supaya langkah kita itu diketahui. Kalau memang skupnya ringan ya mungkin Ibu tetap sharing, tapi tadi Ibu sharing dengan orang yang lebih berpengalaman, baik teman sejawat, organisasi ataupun pengawas. Luar biasa sekali jawaban Ibu sesuai dengan prosedur ya Bu. Langkah-langkah yang sudah diambil juga sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam memutuskan dilema tadi ya katakanlah konflik mungkin ya, dalam suatu masalah, tentu kita harus membuat keputusan yang bijaksana. Bijaksana itu kita tidak egois, tidak mentang-mentang, tidak otoriter juga, pokoknya bijaksana. Bijaksana di sini adalah tadi diperlukan pemikiran, pertimbangan, kemudian juga jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, walaupun mungkin situasinya tadi insidental tadi ya, tetap harus bijak, harus berpikir jernih dulu supaya kita bisa mengambil keputusan yang pas untuk masalah tersebut. Kemudian juga tadi apalagi yang berkonflik itu misalnya orang dewasa, kita juga menjaga perasaannya yang jelas. Jangan memakai ego kita, walaupun kita pimpinan jangan memakai ego kita. Tadi bijaksana, tetap menjaga perasaan, karena apalagi Ibu kan rekan mereka adalah orang-orang dewasa yang sama punya perasaan dan pikiran, harus dihargai itu. Betul sekali. Wah, luar biasa ya Bu, kita berbincang sudah nyambung nih. Nah, jadi kita harus mengambil keputusan sesuai dengan lihat kondisi dulu ya Bu tadi yang saya dapat simpulkan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar. Cukup sekian dari saya Bu, terima kasih sudah membersamai saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.